Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Indonesia, teman-teman. Apa kabar? Selamat datang lagi di sesi ngobrol bareng sibling semua milenial di bulan Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Udah lama saya pengen ngobrol sama sosok muda ini, tapi baru kesampaiannya sekarang. Sosok yang juga sangat inspiratif. Ya, teman-teman sudah tahu kalau kita bicara satu platform crowdfunding terbesar di Indonesia, beliau adalah salah satu orang di belakang kesuksesan dan kebesarannya saat ini. Dan saat ini kita sudah bareng sama Bung Fikra. Bro, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bro Taufan. Selamat Apa malam. kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih nih udah Oke, ngundang ke ngobrol-ngobrol sama sama-sama. millennials. Udah lama, udah pengen ngobrol baru kesampaian sekarang. Ini sepertinya kita korban barbershop, bro. Nggak sempat cukur rambut ini. Mudah-mudahan teman-teman di kita bisa sehat semua, dan malam ini kita akan bicara tentang semangat berbagi di era pandemi. I know like this topic itu dibahas di mana-mana, tapi mungkin akan jauh lebih valid kalau kita ngobrol sama memang sosok yang bicara tentang kebaikan dari sisi platform. Dan memang kalau gue baca dari beberapa report, kita bisa tuh udah dapat banyak penghargaan ya terkait transparansi dan lain-lain. Nanti teman-teman akan saya kenalin siapa sosok dari Bung Fikra ini. Nah, yang pertama saya akan nyapa karena mungkin masih 12 orang, karena sebagian besar masih taraweh tadi, Mas Bro mungkin akan terus bertambah karena kita akan diskusi kurang lebih 1 jam 15 menit. Ada Indah, ada Abdurrahman, ada Mas Ahmad, ada Dinda, Fadli, ini dari Bung Irfan ya di Ambon, lalu ada Isnu, Mia, dan Ola ya. Nah, mudah-mudahan nanti masih bareng lagi yang lain nyusul. Nah, Mas Bro, ya izin ya share screen ya, sekalian memperkenalkan Bung Fikra ke teman-teman. Jadi teman-teman, Bung Fikra ini adalah Chief Product Officer dari kitabisa.com, di mana dulu kalau nggak salah, kalau gue pribadi kenalnya pertama sama Timi, baru belakangan kenal sama Bung Fikra. Nah, saat ini kalau kita lihat dari LinkedIn-nya, kalau dari tahun ini sih 6 tahun ya, Bro. Bener ya? Ini LinkedIn-nya nggak salah ya? Iya, akurat kok. Bener Dari ya? 2014. Akurat ya? Oke, good. Dan 6 tahun di LinkedIn, dulu sempat di Chief Marketing Officer, lalu saat ini handle product, dan Mas Fikra lulusan dari University of Auckland, lulus tahun 2012, ngambil jurusan Marketing International Business. So, ini antara kompetensi sama karya itu fit banget ya. Jadi nggak salah lah gitu kalau kita bicara sukses kita bisa, ternyata di belakangnya juga ada orang yang pendidikannya juga baik. Nah, bicara tentang kebaikan, Mas Bro, mungkin saya akan sharing dulu 10 menit ini pengantar kenapa kita angkat topik ini gitu. Pak Jokowi kemarin bilang bahwa kalau dulu di gerakan non-blok musuh kita semua adalah imperialisme dan neokolonialisme, tapi saat ini seperti yang kita tahu, kita nggak tahu ini kapan selesai ya. Saat ini musuh kita adalah COVID-19. Dan kalau kita bicara kebaikan, dari dulu tuh culture-nya orang Indonesia itu semangat altruismenya tuh tinggi. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan semangat altruism, semangat altruism adalah sebentar, keputus ya, maaf sebentar. Oke. Ya, semangat altruism adalah perilaku mendahulukan kepentingan orang lain sejak lama, dan ini jadi salah satu nilai yang diturunkan sama generasi sekarang gitu ya. Dan ini menjadi budaya dari Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, termasuk kawan kita Cela juga di NKCTHI sempat bilang di salah satu halamannya bahwa dunia ini butuh lebih banyak orang baik yang bergerak, bukan hanya orang baik. Dan ini juga gue ambil dari salah satu buku ya, namanya Why Good Things Happen to Good People. Ini bagus banget. Yang nulis adalah Stephen Post. Salah satu statementnya dia bilang begini, bahwa dengan berbagi dengan orang lain ini menunjukkan peningkatan kesehatan pada orang dengan penyakit kronis. Jadi katanya kalau misalkan teman-teman ini sering untuk berbagi gitu ya, doing a good things gitu, bahkan katanya umurnya bisa lebih panjang 5 tahun daripada yang tidak berbuat baik gitu. Dan masih banyak temuan-temuan lainnya. Ini hanya pancingan aja untuk diskusi kita pada malam hari ini. Lalu yang selanjutnya adalah
kalau kita bicara kebaikan gitu, di sini kita tahu bahwa kebaikan itu is contagious ya, nular sama orang. Dan senangnya ketika kita bicara era sosial media kayak gini, semakin banyak kebaikan yang digaungkan, itu akan banyak menggerakkan hati orang yang tadinya nggak peduli, yang tadinya nggak tahu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya sudah tahu jadi tambah tahu dan pengen bergerak lebih banyak. Dan karena di sini dibilang bahwa kebaikan itu kata sosiolog ya di sini itu seperti pertandingan estafet itu akan terus berlanjut. Jadi katanya kalau kita ngasih kebaikan, nanti kebaikan itu akan terus berulang ya, dan orang tersebut akan menghasilkan lebih banyak kebaikan lagi. Dan seperti yang teman-teman juga sudah tahu. Nah, kalau ini saya ambil dari buku The How of Happiness, New Approach to Getting the Life You Want. Jadi katanya kalau kita tuh berbuat baik dan murah hati akan membawa orang lain lebih positif dan lebih ingin berbagi. Dan saya yakin kita bisa nih luar biasa efek ketok tularnya dari beberapa tahun ini ngelihat bahwa cepat sekali ya sense of empatinya tuh bisa menggerakkan banyak orang untuk donasi dari yang pribadi sampai yang sosial dan lain-lain dan lain-lain. Dan di sini katanya perilaku baik itu menyebar hingga 3 lapis komunitas di bawah orang pertama. Jadi kalau misalkan saya melakukan kebaikan lalu saya posting, nah ternyata kebaikan itu nular sampai 3 orang di bawah kita. Jadi buat teman-teman yang merasa gue kalau misalkan berbuat baik nanti kasih lihat ke orang nanti takutnya ria. Itu konteksnya lain ya kalau kita bicara ria. Tapi di sini ada how we doing good dan kita minta orang lain sekitar kita juga untuk berbuat hal yang sama. Ini seperti contohnya di Inggris. Ada namanya Captain Tom Moore, ini mantan kapten timnas Inggris tahun I think tahun 50s ya. Dia di era corona gini, dia tuh ulang tahunnya ke-100. Nah, terus untuk merayainnya, dia tuh jalan di depan rumahnya tuh sebanyak 100 kali gitu. Dan ini dibikin campaign hingga akhirnya kekumpul lebih dari 580 miliar. Gila. Ya, 580 miliar atau 30 juta pound sterling. Dan sampai akhirnya dia dapat ucapan khusus terima kasih langsung dari Queen Elizabeth. Nah, buat teman-teman di sini, siapa yang udah sempat mengirimkan barang ke teman, kerabat ya, yang mungkin bisa menghibur mereka dan kasih perhatian ya, mendengarkan cerita mereka. Jadi katanya walaupun terpisah jarak, tapi kalau hubungan komunikasi itu dijaga, itu akan sangat membantu teman-teman yang kesepian, terutama Mas Bro ini kawan-kawan kita yang perantau nih yang di Jakarta ya, kesepian, jauh dari keluarga, ini banyak perlu a shoulder to cry on gitu ya. And gak usah ragu untuk tiap pagi atau tiap saat lo kirim kata-kata motivasi buat orang lain, karena konteks berbagi itu bukan hanya berbagi uang ya, tapi berbagi perhatian. Nah, kayak di Sulawesi Barat nih, sebenarnya kalau ada framing berita yang bilang, wah orang Indonesia tuh kok kayaknya tidak seempati atau seapresiatif orang-orang di luar ya. Kalau misalkan petugas kesehatan itu dielulukan, di-appreciate gitu ya. Ada framing yang memang framing berita tuh negatif. Nah, ini yang positif. Di Indonesia juga banyak gitu ya. Tinggal kita memilih aja mau baca berita positif atau yang negatif gitu ya. Ini kayak di Sulawesi Barat, bagaimana budaya Indonesia yang seharusnya dilakukan mendukung kawan-kawan yang memang terdampak COVID-19. Nah, seperti yang Bro Fikra tahu ya. Ini banyakan makan Bro tadi, belum minum kayak gue nih. Kita minum dulu. Dari 2016 sampai 2018 itu kita naik terus. Dari 2016 kita peringkat 2 negara dengan peringkat paling dermawan di dunia, lalu di 2012 naik 1, dan di 2018 kita nomor 1. Gitu. Mungkin nanti bisa dipertegas sama Bro Fikra ya terkait ini. Nah, kayak misalkan anak SD bikin lagu, ya ini kan sepatah berbagi gitu. Lalu ada yang perawat RSUP bikin lagu juga, ya ada bikin campaign, mungkin lo tahu We Should Always Be Kind, ini juga ramai banget di Instagram, di Twitter, di mana-mana. Bentuk suportif. Nah, ini contoh berbagi kebaikan, mulai dari beliin kopi, ya, donasin pakaian, donasin buku, kasih komentar positif di sosmed, itu juga bagian dari berbagi ternyata. Buang sampai pada tempatnya, buat dream saver untuk orang lain, mengisi survei mahasiswa, berikan kursi untuk orang lain, ekstra tips untuk ojol, dan sampai mendengarkan cerita orang lain, sampai mensisihkan uang untuk donasi.
Ini 1 menit lagi dari gua. Nah ini ada satu kalimat yang gua ambil dari salah satu buku, katanya begini, apabila mereka ingin membalas kebaikanmu, pay it back, minta mereka untuk melakukannya ke orang lain yang ada di sekitar. Minta mereka untuk pay it forward. Dengan begini, kamu telah memulai suatu rantai kebaikan. Nah, ini sudah dipraktekkan sama kita bisa dan semakin luas ketok keluarnya, dan ini benar apa adanya, gitu. Dan ini dari bukunya Cela, gue ambil, ya. Berapa banyak kebaikan yang dimulai tanpa perhitungan, kebaikan itu kembali. Jadi kalau kita ngasih kebaikan itu jangan hitungan, gitu. Kasih ya ngasih aja, gitu. Karena ketika kita ngasih ke alam semesta, kita nggak akan tahu kapan baliknya dan dalam bentuk apa. Gitu. Makanya kita bisa ini mengajarkan kita untuk lebih banyak berbagi tanpa pamrih, dan ternyata orang yang memberi tidak, kalau menurut gue ya bro, gue belum pernah dengar ceritanya orang itu miskin karena berbagi gitu. Tapi mungkin nanti lu bisa cerita. Tapi selingkaran gue itu orang-orang yang memang sering ngasih sama orang itu nggak pernah kedengeran di kekurangan. Nah, oleh karena itu Cela juga bilang di sini, di bumi banyak orang baik, tapi kita perlu lebih banyak lagi. Makanya kan kita bisa kan kampanye orang baik gitu ya. So kindness is a gift everyone can afford to give. Jadi kasih kebaikan sebanyak mungkin, dan jadikan kebaikan ini sebagai satu norma sosial. Dan ini kita lagi sebagai generasi pengubah Indonesia, kalau kata Mas Faisal di buku Generasi Pi, milenial itu generasi pengubah ya, termasuk pengubah culture ya, peraturan, norma, atau misalkan struktur sosial teknis, termasuk hal-hal seperti ini. Jadi make a kindness is the new norm. Ya. Jadi another new normal after pandemic is you should be a better man dalam hal kebaikan. Terakhir, nggak ada kebaikan yang sia-sia. Ya, jadi mungkin di sini habis penjelasan gue akan dijemput sama Bung Fikra, contoh-contoh realnya dari Kita Bisa. So, bro, what are your insights and message about act of kindness these days? Silakan, Bung Fikra, gantian. Sekarang Bung Fikra jelasin. Siap, oke. Thank you, Bro Taufan, introduction-nya yang luar biasa lengkap ya. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum. Tadi kayak saya lihat ada beberapa yang baru join ya belakangan. Mungkin gue izin untuk share screen juga ya. Silakan. Oke. Jadi, untuk mungkin buat teman-teman yang belum familiar, mungkin pernah dengar namanya, tapi belum pernah berkunjung ke Kita Bisa, latar singkat aja, Kita Bisa itu adalah platform buat menggalang dana dan berdonasi secara online. Jadi misinya berangkat dari tahun 2013, kebetulan dulu partner gue, yang juga CEO kita Timi namanya, Al-Fatih Timur. Kita berangkat dengan semangat bahwa keyakinan di Indonesia ini, kebaikan itu sebenarnya ada temennya, namanya gotong royong. Jadi banyak orang baiknya, dan kebaikannya ini juga sudah di-recognize secara global ya, dengan tadi salah satu surveinya yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation Indonesia 2018 nomor 1 di World Giving Index. Tapi kita punya value lain nih yang ini udah mengakar sekali sebenarnya, namanya gotong royong. Nah, waktu kita transisi ke digital era, ke masa digital, saat itu kita belum menemukan platform digital yang bisa memaksimalkan spirit gotong royongnya masyarakat di Indonesia. Disitulah kita terinspirasi oleh modelnya crowdfunding. Di luar negeri itu waktu itu rame lah situs-situs seperti Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe. Itu kan tapi mereka lebih banyak urun dana untuk bikin karya, urun dana untuk inovasi. Nah, kalau kita lihat ke dalam di Indonesia ini sebenarnya masih banyak yang butuh kegotong royongan untuk saling tolong-menolong, untuk aksi sosial. Lahirlah Kita Bisa dengan misi dan tagline yang sampai hari ini alhamdulillah tidak berubah, menghubungkan kebaikan. Makanya para orang-orang yang join, yang donasi, yang menginisiasi di Kita Bisa disebutnya #orang baik. Ini bukan berarti ada orang jahatnya, tapi ini supaya lebih mudah aja addressing ke teman-teman yang pakai Kita Bisa. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di Kita Bisa, kegiatan yang ada di sini adalah satu, siapa saja, mau itu individu, mau itu lembaga, mau itu komunitas, bisa menginisiasi sebuah penggalangan dana. Jadi aspirasi dari kami adalah bahwa selama kita terhubung dengan di internet, selama kita punya WhatsApp, punya grup, mungkin Line, nggak bisa membuat gerakan sekecil apapun itu. Gitu ya. Nah, disinilah semangat menggalang dana itu kami coba fasilitasi dengan platform Kita Bisa. Nah, tentu di satu sisi ada yang menggerakkan, ada yang menginisiasi, ada yang menggalang, dan di sisi lain ada yang memberi. Nah,
cara-cara memberinya juga sekarang sudah lebih diversified, ada beberapa pilihan di Kitabisa. Contohnya tentu ada donasi, lalu ada zakat juga kami sudah memberi bekerja sama dengan lembaga-lembaga amil mulai dari Basnas hingga lembaga amil nasional lainnya. Lalu yang ketiga nih yang baru ada namanya Kitabisa Plus atau konsepnya sebenarnya tolong menolong. Ini terinspirasi dari konsep tentu sama ya gotong royong urunan, tapi ketemu dengan konsep di ekonomi syariah namanya ta'awun atau dana tolong menolong. Jadi ibaratnya ini I see. pooling dana dari kita untuk kita. Kita pooling Mhm. dana, keluarnya ke kita kalau ada yang misalnya sakit, gitu, ada yang kena penyakit. Nah, itu satu baru Jadi kita so bisa plus. this not the business model berarti ya? Betul, Bisa, betul, bisa bro. bilang seperti itu ya? Oke, oke. Ini another bisa Revenue dibilang stream, bentuk kebaikan. bentuk kebaikan. Eh, Oke, bentuk kebaikan. Interaksi lah. Kalau misalnya Interaksi. teman-teman ya mungkin di sini ada yang pakai aplikasi apalah Gojek atau Grab kan Mhm. menunya banyak tuh ya, Grab Ya. Food, GoFood, GoSend. Nah, di Kitabisa kalau mereka mungkin banyak turunan produknya itu yang sifatnya utility buat membantu Mhm. keseharian kita. Kalau di Mhm. Kitabisa turunan produknya pasti apa yang bisa membantu menyalurkan kebaikan. Nah, jadi ada donasi, ada zakat, dan sekarang yang terbaru ini ada si Kitabisa Plus, donasi plus saling jaga, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya Bro Tovan adalah, so gimana sih act of kindness these days? Gua rasa tadi sudah sangat terwakili dengan jawaban-jawabannya Bro Tovan bahwa justru di saat di tengah-tengah krisis seperti yang kita alami dengan COVID-19, disinilah rasa empati kita justru lagi tinggi-tingginya. Dan ini juga ternyata tercermin di platform Kitabisa. Ini mungkin gue tunjukkan di Kitabisa Yes, ini sure. ada satu halaman khusus yang kami buat untuk merecap semua kegiatan yang terjadi selama pandemi untuk disalurkan ke program-program yang berkaitan dengan Dan membantu membantu. pihak-pihak yang terkena dampak dari COVID-19. Contohnya tentu tenaga kesehatan yang butuh APD, tapi tidak terbatas di tenaga kesehatan, juga di teman-teman yang terkena dampak secara finansial dan ekonomi. Karena contoh, tidak jarang pasti kita dengar teman-teman kita yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, atau dirumahkan, atau bisnisnya juga sedang sulit. Nah, disinilah kami mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Jadi, alhamdulillah bisa dilihat di site ini bahwa dari awal bulan Maret ya hingga sekarang, jadi sudah 2 bulan, 2 itu bulan ya, 86 miliar. Wow. dalam 2 bulan sudah ada 126 miliar dana terkumpul, Wah, di mana oke, sebelah kiri. 86-nya sudah disalurkan dalam program-program, tapi buat kami yang lebih penting bukan hanya nominalnya, tapi jumlah donatur yang tergabung ada 754.000 Wow. donatur yang ikut serta urun dana, tolong menolong berapapun nominalnya. Ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, berapapun. Jadi kita bisa semangat gotong royong inilah yang kita percaya internet, era digital ini sebenarnya sangat berpotensi untuk mengamplifikasi. Nah, jadi kita bisa bersyukur bisa menjadi sarana kecil lah untuk memberi contoh tersebut, karena juga seperti yang kita semua tahu, banyak sekali inisiatif kebaikan di luar sana yang sedang terjadi hari ini gitu ya. Mau itu orang-orang galang dana pakai rekening sendiri, ada sekarang platform-platform seperti kita bisa juga sudah mulai banyak. Atau juga misalnya tadi ya memberikan ekstra kepada orang-orang sekitar kita, kepada supir ojol yang nganterin makanan. Banyak sekali act of kindness. Ini kebetulan statistik yang tercapture di platform kita bisa untuk menjadi contoh. Sehingga bisa dibilang bahwa buat kami tentu ini jumlah yang tidak sedikit dan kami sangat bangga karena kalau dilihat totalnya aja di kita bisa itu yang terdaftar orang baiknya itu baru sekitar 4 juta orang lah yang terdaftar. Nah, ini ada 754.000 yang terdaftar bergerak. Berarti mereka yang sudah pernah nyumbang ya? Betul, yang punya punya akun atau pernah nyumbang gitu ya, sepanjang ada kita bisa dari 2013. Nah, ini sudah berapa persennya lah, cukup signifikan, 750.000-nya dalam 2 bulan terakhir sudah bergerak untuk berbuat sesuatu selama pandemi. Nah, ya ini ada beberapa cerita-ceritanya. Tentu kita berkolaborasi dengan banyak pihak, mau itu lembaga atau teman-teman influencer, selebriti, ada Dokter Tirta bersama brand lokal, produksi APD, makanan disalurkan ke rumah sakit di daerah Jawa Timur, bantuan APD dari Andrea Dian. Jadi ada banyak cerita-cerita yang
terkumpul melalui wadah kita bisa ini. Jadi sekali lagi, kalau saya melihat bahwa kita nggak pernah tahu ya, pemerintah mungkin belakangan ini sudah memberlakukan sebuah estimasi timeline ya, kapan ekonomi akan dibuka lagi dan segala macam. Betul. Kita tidak pernah tahu ke depan nanti akan seperti apa. Pandemi ini ada yang bilang akan maraton, ada yang bilang sampai 2 tahun baru akan recover lagi. Ya, Semoga ada yang bilang besok 2 Juni udah dibuka, udah boleh sekolah, udah buka. Macam-macam narasinya, kita bingung mau ngambil yang mana. Exactly. Personally, I never know yang benar yang seperti apa, tapi gue pribadi yakin selama kita memiliki dan menjaga semangat tolong-menolong ini terus ke depan, mau itu situasi pandemi atau tidak pandemi, insya Allah ya ini memberi kebaikan buat Indonesia dan juga masyarakat lebih luas lagi. Nah, ya ini singkatnya aja, jenis-jenis bantuan disalurkan juga sangat beragam, dari mulai APD, disinfektan, hingga bantuan-bantuan yang sifatnya lebih untuk membantu livelihood, kehidupan keseharian dari teman-teman, saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Jadi biasanya ini makanan atau sembako ya yang disalurkan. Kami beruntung sekali punya partner-partner yang luar biasa, mulai dari tadi partner lembaga, partner komunitas. Jadi di Ramadan ini, salah satu inisiatif yang menurut gue keren adalah bersama dengan beberapa lembaga, kita bisa bikin zakat disalurkan sesuai lokasi, sesuai kota. Jadi tentu buat umat muslim yang ada di sini, bulan Ramadan biasanya menjadi bulan paling afdol gitu ya untuk menyalurkan zakat mal, tentu nanti ada zakat fitrah juga. Betul. Nah, bisa lewat kita bisa juga udah. Betul, di kita bisa ada tentu menu zakat, dan salah satu yang baru di Ramadan kali ini adalah ada beberapa lokasi khusus yang memang bisa dipilih. Jadi kalau nanti memang sesuai dengan lokasi, mungkin untuk kampung halaman dari teman-teman, atau lokasi tempat kita tinggal sekarang, kita bisa pilih untuk salurkan ke sana. Karena kan balik lagi, anjurannya adalah bantulah mereka yang terdekat dulu, gitu ya, yang dekat dari kita. Mungkin kurang lebih ini sharing singkatnya sih dari apa sih yang sedang terjadi selama selama pandemi kemarin dan memasuki bulan Ramadan. Nah, satu lagi, kami mengangkat hashtag tema kuat bersama. Karena sekali lagi, seperti yang teman-teman lihat sekarang, kita sekarang secara fisik sedang distant, sedang terpisah, tapi kekuatan bersama ini malahan semakin tercermin gitu ya. Kalau kita lihat berita, tentu pilih-pilih juga lihat beritanya. Ada berita yang membuat kita tambah takut, tambah was-was, tapi banyak juga berita yang membuat kita, kalau bahasa meme-nya kan, faith in humanity-nya restored. Kembali harapan terhadap manusia tuh semakin tinggi gitu ya. Kayak misalnya kemarin waktu pembagian bantuan sosial oleh pemerintah, ada warga-warga yang menolak karena merasa banyak yang lebih butuh, gitu ya. Hingga aksi-aksi kebaikan dari banyak sekali lah orang baik di luar sana yang sempat diangkat juga oleh berbagai media. Jadi kami mengangkat tema kuat bersama, meski kita sedang berjarak, yuk kita pastiin bahwa bulan Ramadan ini kita semakin kuat bersama dengan berbagi bareng-bareng. Nah, mungkin bro, monggo bro. Kalau menurut lo, kenapa parameter kita sebagai negara paling dermawan di dunia itu meningkat ya 3 tahun ini? What makes our country itu dinilai demikian? Apa menurut lo faktor-faktornya? Kita tuh dinilai sebagai negara yang ya memang dermawan. Padahal kan negara lain kayaknya juga mungkin banyak yang dari sisi banyak hal lah, sosial, cultural, ekonomik yang mungkin lebih dari Indonesia. Tapi kenapa Indonesia dilihat sebagai satu negara yang paling dermawan? What makes us like that? Tentu kalau misalnya ini subjektif ya, pendapat pribadi. Subjektif. Karena jadi kalau menurut gua pribadi, melihat Indonesia itu punya budaya yang guyup, budaya kolektif. Ini berbalik dengan beberapa negara, khususnya negara-negara di Barat yang culture-nya tidak seguyup di Indonesia, lebih individualist. Mungkin ya ini citra paling utamanya negara seperti Amerika gitu ya. Sehingga di Indonesia kesadaran dan kepedulian kita akan sesama itu masih tinggi. Dia terlepas misalnya even di kota-kota besar, oke lah mungkin kita tidak segitu rata dengan tetangga, tapi tetap kalau ada yang membutuhkan, saya masih melihat willingness untuk membantu itu tinggi sekali. Jadi itu menjadi faktor pertama. Yang kedua, tentu budaya keagamaan dan religian juga kuat di Indonesia ya. Saya yakin setiap agama manapun menganjurkan kita untuk berbuat baik sama orang lain gitu. Sepertinya
jaringannya terputus. Halo, Mas Bro Fikra, apakah jelas? Halo, halo, Mas Bro, gambarnya terputus ini. Sebentar. Bro Taufan yang hilang nih koneksinya. Iya, betul. Hilang barusan. Udah jelas belum? udah jelas lagi sekarang. Ini seperti biasa ya. Ini apa tantangan kita di saat pandemi kayak gini. Oke, lanjut Mas Bro. Sorry. Ya. Oke, tadi satu, memang secara kebudayaan kolektivis dan gotong royongnya kuat. Yang kedua, budaya keagamaan dan religinya juga masih kuat ya, bahwa kita banyak anjuran untuk berbuat baik. Dan ketemu dengan budaya internetnya juga yang sangat luar biasa kalau saya lihat ya. Meskipun penetrasinya belum 100%, tapi saya lupa pernah baca report time spent ya orang Indonesia di mobile phone itu juga sangat-sangat tinggi ya. Sehingga kita bisa melihat ini tentu penyebaran informasi jadi sangat cepat dan bisa sangat masif. Memang ini jadi pedang bermata dua. Informasi yang bersifat buruk dan hoax juga bisa tersebar dengan cepat dan masif. Betul. Tapi ketika digunakan untuk menyebarkan ajakan untuk membantu tolong menolong dan kebaikan, juga bisa terdiseminasi dengan cepat dan masif. Nah ini sih yang gue rasa melatar belakangi kenapa di tahun 2018 kemarin Indonesia mendapat pengakuan tadi sebagai the world most giving country, world most generous country. Nah ini juga nyambung ke salah satu berita di press release kita bisa juga ya, bahwa raih penghargaan dari Kemensos untuk kategori tertib pelaporan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang 2018. Budaya kayak gimana sih yang lo bentuk sama tim ini di Kitabisa, jadi bisa sedemikian rapi, termanage, terstruktur, dan gue ngobrol sama Iqbal juga, culture-nya juga baik gitu. I mean like what is your noble vision selain creating the platform? I mean we talk about internally ya, in internal organization, how you shape the culture hingga akhirnya bisa outcome-nya bisa dapat public trust gitu. Right. I think tentu nggak ada culture yang sempurna, tapi trust menjadi tentu kata kunci terbesar yang ada di Kitabisa mungkin selain kindness ya. Tentu yang pertama kindness kami internalisasi juga. Jadi dalam melakukan apapun, bagaimana sih kami selalu mengevaluasi diri apakah sudah kind gitu ya. Mungkin benar, tapi apakah hal yang benar itu dilakukan dengan cara yang baik juga. Jadi itu nomor satu. Nah tentu ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga amanah dari para orang baik. Jadi tentu apakah kita baik jika kita memfasilitasi baik donasi, tapi kita bodoh amat gitu kan dengan prosedur, dengan protokol, dengan menjaga transparansi. Nah, disitulah yang sebenarnya kami coba terapkan dan coba teladankan gitu ya di Kitabisa agar kembali lagi kultur ini bisa terbangun. Nah, tadi mungkin salah satu contoh yang Bro Taufan tunjukkan buat teman-teman di sini yang mungkin penasaran, yang tertarik buat tahu. Jadi kalau untuk penggalangan uang atau barang secara publik itu peraturannya di Indonesia ada tahun 1961. Jadi ini peraturan yang sudah cukup lama lah ya usianya. Di mana dulu mungkin belum terbayang bakal ada platform online, kegiatannya bisa sangat banyak. Sehingga diharuskan setiap 3 bulan pihak manapun yang menginisiasi penggalangan dana uang atau penggalangan dana uang atau barang itu harus memperpanjang lagi lisensi izinnya. Nah, tentu mungkin sepengetahuan kami ini hal yang tidak mudah lah bagi semua lembaga sosial gitu, dan kita bisa karena memang peranan utama kami sebagai lembaga dan sebagai platform adalah tadi mewadahi kegiatan penggalangan dana publik, maka ya tentu kami harus disiplin, memperbaharui dan comply dengan peraturan. Nah, itulah yang diapresiasi salah satunya oleh Kementerian Sosial dengan memberikan Padma Award tadi bagi lembaga yang disiplin melakukan pelaporan. Nah, jadi emang sekarang teman-teman yang menggalang di Kitabisa, total karyawan ada berapa? Di Kitabisa itu sekarang kami sebutnya doers ya. Doers, karena tadi sesuai dengan yang Bro Taufan bilang ya, kita butuh orang baik yang berbuat, yang bergerak, beraksi. Jadi kami manggilnya doers, orang yang do. Alhamdulillah di
tahun ke-6 kami ini sekitar ada 200 lah tim di Kitabisa yang tergabung. Masya Jadi Allah. itu dari berbagai latar belakang, ada teman-teman yang di bidang engineering dan produk dan desain yang Wow. mengembangkan apps kami ada di Android dan di iOS. Lalu ada teman-teman dari bidang storytelling, konten, visual yang bisa membuat bagaimana konten-konten kita bisa lebih mudah dipahami dan bagaimana konten-konten sosmed bisa menarik. Gitu. Lalu ada teman-teman di operations yang juga menjadi garda terdepan kalau misalnya ada inquiry atau ada pertanyaan masuk. Dan tentu yang tidak kalah penting ada teman-teman dari trust and safety. Ini adalah tim yang menjaga amanah tadi ya. Jadi tim trust and safety ketika ada penggalangan dana masuk diverifikasi, ketika ada dana sudah terkumpul dicek lagi apakah sudah disalurkan, setelah disalurkan ada update atau Itu enggak. Jadi berarti kalau misalkan transaksi yayasan kan ada maker, ada approval ya. Itu berarti di pihak itu tadi yang lo jelasin. Apa lo yang handle nih? Approval tentu transaksi-transaksi. tentu ada beda. Kalau misalnya hal yang internal, tentu ada SOP-nya sendiri, ada beberapa layer ya untuk bisa approve dan make dan approve. Tapi kalau untuk yang penggalang dana di platform kami, tentu sistemnya sudah di-automate dengan sistem yang kami buat. Jadi selama dari tim trust misalnya sudah memberikan verifikasi, maka yang bersangkutan bisa mencairkan dananya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menjaga amanahnya. Oke, Mas Bro, kita langsung nyapa teman-teman yang hadir dari Madura, Ambon, Sumeneb, dan teman-teman yang ada Bekasi ya. Bekasi ya, anggap Jakarta ya. Ini dari, gue lihat di layar satu lagi, backup soalnya takut mati lagi. Untung nggak hilang. Dari Hamdani, Sumeneb, bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk bisa menjadi mitra dari kitabisa.com sebagai tenaga bantuan yang bisa membantu untuk menyalurkan bantuan. Nah, kata kuncinya bantuan di daerah. Silakan, Mas. Baik, terima kasih dengan Abdur yang tadi pertanyaannya. Jadi Kitabisa ini ada dua angle. Teman-teman, jika memang ingin memulai sebuah penggalangan dana dan program, bisa memulainya langsung di web kitabisa.com dan klik tadi menu yang penggalangan dana. Nah, kalau untuk penyaluran bantuan dari dana-dana yang sudah terkumpul, memang di Kitabisa juga ada dua jenis. Kalau penggalangan itu diinisiasi oleh pihak ketiga, oleh bukan Kitabisa, maka tentu hak penyaluran ketentuan ada di pihak penyelenggara, di pihak yang menggalang. Tetapi Kitabisa juga punya program-program yang dipayungi oleh Kitabisa. Contoh misalnya program-programnya namanya Bisa Sembuh, ada Bisa Sekolah, ada Bisa Bangkit kalau dari bencana. Nah, ini yang biasa kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Seringnya memang biasa lembaga amil sosial atau lembaga religi berskala nasional yang nanti mereka biasa akan membantu mencarikan mitra-mitra di lokasi spesifik gitu ya, mitra-mitra di daerah untuk penanganannya. Karena sekali lagi kita bisa semua timnya, hampir semua ya, berbasis di Jakarta. Kemarin di awal tahun sempat menggarap konsep volunteer di daerah-daerah, tapi karena situasi COVID-19 ini kami pending dulu programnya, sehingga memang untuk bisa menjangkau ke luar Jabodetabek, kami bergantung dengan mitra-mitra lembaga yang sudah ada di sekitar, yang sudah membangun kerjasama selama ini. Kurang lebih sudah seperti terjawab itu sih. Jadi, tadi ya. Thank you, Mas Bro. Selanjutnya dari Padang ya, kita sekarang terbang ke Padang dari Syafira. Bagaimana prosedur yang dilakukan jika ingin tadi kurang lebih sudah. Dengan nama sendiri. Nah, sebenarnya udah ada FAQ-nya sih, tapi mungkin penasaran dijawab langsung sama Bung Fikra. Kalau bikin penggalangan donasi itu dan nama sendiri gimana? Ya, sebenarnya kurang lebih mirip juga. Kalau misalnya ingin membuat penggalangan dana donasi, bisa langsung ke kitabisa.com, klik menu penggalangan dana. Nanti memang dibagi tuh kategori penggalang dananya apa sih? Apakah untuk kesehatan atau untuk di luar kesehatan? Kenapa kami bagi seperti ini? Karena di Kitabisa hampir 50% penggalangan dana yang diinisiasi adalah untuk kategori kesehatan. Jadi ini luar biasa sekali. Ternyata masih banyak teman-teman saudara kita di Indonesia ini yang butuh bantuan ketika ada suatu ujian ya dalam bentuk penyakit di dalam keluarganya yang mana banyak masih kesulitan untuk mengcover biaya-biayanya.
Nah, itu karena paling besar dia menjadi kategori besar sendiri. Di luar kategori kesehatan tentu ada kategori lainnya yang teman-teman bisa pilih, mulai dari kegiatan sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi. Setelah itu, selama teman-teman bisa melakukan verifikasi, di sisi nama, tidak masalah menggunakan nama pribadi, seperti saya misalnya menggunakan Fikra Ijaz, atau menggunakan nama organisasi, misalnya mungkin Bro Taufan pakai nama Millennials. Oke, jadi bisa ya. Nah ini buat teman-teman yang mau nanya lagi silahkan. Tapi sebelumnya gue mau ngobrol lagi nih, Mas Bro. Bro, jadi gini, Siap. in every kind of organization ya, apa mungkin startup atau perusahaan-perusahaan yang digaung oleh anak-anak muda, itu kan itu bekerja dengan orang yang umurnya satu generasi dengan kita. Itu kan is an art, seni ya. How you handles your peers ya, mitra lah. Mungkin gue sebutnya bukan anak buah. Kalau anak buah mungkin kayak Fir'aun banget ya. Tapi apalagi generasi kita tuh nggak agak kurang nyaman kalau disebut anak buah. Mereka maunya disebut sebagai mitra kerja, gaya emang ya. Padahal belum tentu bisa kerja. Ibaratnya gitu. Nah, maksud gue, how you handle your peers, your subordinates. Jadi mereka tuh bisa tetap in the right pace, ya bisa reach the target, ya without any mempermasalahkan, lo kan umurnya nggak beda jauh sama gua, lo siapa nyuruh-nyuruh gua. Nah, itu kan hal-hal kayak gini kita sebagai orang Indonesia tuh ada aja kadang-kadang. So, gimana pendekatan lo sebagai orang yang memang memulai ini dari awal bareng tim? Oke. Mungkin kalau pengalaman di kita bisa nih ya, khususnya waktu baru berangkat di awal, memang khususnya waktu awal-awal ya kita hampir satu rentang usia semua lah. Jadi memang ini hubungan yang kerasanya ini kayak kita satu grup sedang punya misi bareng-bareng. Iya. Dan kebetulan masing-masing punya perannya. Itu kan ada yang menghandle di bagian marketing, ada yang menghandle di bagian engineering. Nah, masing-masing tahu roles dan tanggung jawabnya apa. Dan kita saling percaya dikunci dengan apa sih yang kita mau tuju nih. Biasa ada misinya gitu kan. Bagaimana kita mengukur sukses? Biasa ada kriteria suksesnya atau misalnya objektifnya, hasil key results-nya itu kan ditentukan bersama. Tapi setelah itu ditentukan dan kita sudah sepakat, ya nanti masing-masing bisa berjalan sendiri gitu. Saling, jadi nggak pernah kerasa kayak, at least untuk gue pribadi ya, gue tidak pernah merasa hubungan di kantor itu antara seorang atasan dan juga misalnya tadi bahasa lo anak buahnya gitu ya. Even di sekarang dengan tim yang kita alhamdulillah sudah bisa lebih banyak doers-nya, sudah lebih besar keluarganya, tapi hubungannya bisa dibilang tetap casual gitu ya, nggak ada keseganan antar tim gitu ya. Tentu mungkin layer komunikasi jadi ada pastinya agar tentu supaya bisa berfungsi organisasinya. Betul. Tapi juga gue pribadi jujur nggak pernah kerja lama ya di korporat. Dulu juga sebelum di sini kan kerjanya juga di startup di New Zealand ya perusahaan. Jadi gue nggak pernah secara formal mengalami corporate culture yang kalau dengar tradisionalnya gitu kan ada sekat, ada birokrasi dan segala macam, hierarkinya. Nah, jadi gue tidak berpengalaman dengan hal tersebut. Nah, jadi baru sekarang nih ketika organisasi sudah secara ukuran semakin besar, perlu ada proses, perlu ada struktur supaya lebih teratur. Tapi tetap kami coba membuat ini organisasi yang terbuka sehingga ya siapapun bisa ngobrol sama siapapun, bisa diskusi sama siapapun. Yang penting semua tahu tanggung jawabnya untuk delivering apa. Nah ini gue mau nanya hal yang mungkin nggak banyak orang tanya sama lo. Hal apa yang paling ngebuat lo marah dan lo pernah marah besar gara-gara apa? Kalau mungkin kalau di kita bisa, kita tuh ada 3 ya values yang kami, ya kalau di perusahaan mungkin di dinding-dinding ada values-nya apa. Kalau di kami ada 3. Yang pertama kindness. Tadi ya, ini kindness nih anchor-nya sekali ya, jangkarnya adalah yang kedua fearless atau courage ya, keberanian. Dan yang ketiga thinking at scale. Jadi gimana caranya kita juga bisa mengangkat suatu pemikiran menjadi besar gitu kan ya. Sebuah interaksi gimana kita berpikir at scale. Nah, ya konsekuensi dari menanamkan culture fearless atau courage adalah kita mengajak teman-teman untuk berani berbeda pendapat, berani tidak sepakat, namun ini kalau di Amazon ada istilahnya disagree and commit.
Kalau misalnya sudah diputuskan, nggak apa-apa untuk disagree. Tapi kalau udah diputuskan, maka komitlah, jalankan. Nanti evaluasi lagi bareng-bareng. Ya. Nah, tentu dalam kesehariannya pasti aja ada perbedaan pendapat, ada debat. Tapi kalau sampai marah sih, ini jujur ya, maksudnya bukan pencitraan. I cannot recall di Kitabisa gue marah sama tim, nggak pernah. Okay. So Kecewa, iya ada. kecewa. I mean Upset like ada, tapi marah nggak how pernah. you push the norm gitu loh. Namanya kan kita akan organisasi itu harus dikondisikan ya kan, apabila again interest orang tuh beda-beda. Jadi how you make things up itu rapi gitu. Apakah memang pendekatannya always give a carrot not stick, karena kan ada dua, carrot or stick gitu ya. Gimana? Atau mungkin lo bermain bad cop good cop sama Timmy, atau oke, urusan yang jelek-jelek gue lempar ke HRD aja deh gitu. Apa gimana, bro? Ya, sejujurnya gue sama Timmy sama-sama first time ini ya, startup founders atau entrepreneurs. Jadi ini jujur kayak sekolah juga buat kita untuk tahu. Dan I think it take humbleness juga sih untuk selalu belajar, dan tidak jarang yang doers di tim tuh lebih pintar dari kita, lebih terekspos, lebih pengalaman. Jadi justru kami banyak belajar gitu. Apa sih salah-salahnya kami? Dan kami sangat appreciate ada ya sebuah apa namanya? Kalau kita bisa, kita selalu bilang feedback is a gift. Jadi jangan takut untuk memberikan feedback karena kita akan menerimanya sebagai gift. Nah, ya kami pernah menggunakan berbagai cara, misalnya ya tadi playing good cop bad cop itu kan, carrot and stick ya. Mungkin carrot and stick-nya bukan dalam bentuk kayak yang tradisional, ada di Kitabisa mungkin tidak bentuknya kayak, karena bukan sales organization, jadi nggak ada carrot dalam bentuk kayak komisi gitu mungkin ya. Stick-nya juga sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa belajar bersama sih. Karena kalau di startup itu kan ada sebuah fail fast, succeed faster kan. Tapi itu lean startup kan bilangnya udah gagal aja yang cepat, kamu ntar bisa sukses lebih cepat. Tapi gue pribadi merevisi itu menjadi learn fast sebenarnya. Bagaimana kita belajar. Jangan jadi pengen mindsetnya pengen gagal, tapi mindsetnya selalu pengen belajar. Jadi it's never win or lose. Tapi kalau di kita ya win or learn. Kalau kita nggak berhasil, belajarnya apa? Selama kita ada pembelajarannya, ya we're not actually losing anything. Ya. Gue tadi ngeliat sekilas di LinkedIn-nya si siapa? Iqbal ya. Dia baru baca buku, terus dia bahas, dia bilang ada satu bab launch and learn. So just launch, nanti kalau salah ya belajar gitu, learning. So senada sama yang lo bilang barusan sih. Jadi learning habit itu memang harus turun ke semua tim ya. Bro, ini gue akan bawa lagi diskusi kita keluar dari Kitabisa. Bagaimana lo melihat budaya berbagi anak muda ini? Apakah mereka berbagi beneran baik, mau berbagi, atau berbagi as a trend, pengen dilihat, atau bagaimana sih lo ngelihat konteks anak-anak muda ini berbagi sekarang gitu? Oke, mungkin gue akan mulai dengan mengatakan bahwa kalau urusan hati seseorang, it's beyond my my concern. Bahwa orang itu melakukannya untuk motivasi apapun, to me, the act of giving is an act of giving. Jadi tren yang gue lihat, anak muda di Indonesia pengen berbagi dan caranya banyak banget gitu. Ada yang dengan berkarya, ada yang dengan sharing. Nah, tidak sedikit juga yang dengan donasi. Kenapa? Di Kitabisa, semenjak kita integrasi dengan berbagai sarana pembayaran yang e-money lah ya, yang electronic cash gitu kan, cashless, itu banyak banget profil-profil donatur yang kami lihat justru usianya datang dari usia belasan gitu, usia-usia sangat muda, SD, SMP, SMA, ya. Ya. Jadi gue tidak setuju kalau ada stereotip bahwa anak muda zaman sekarang nih tidak pedulian gitu ya, apatis. I think di setiap era akan selalu ada framing tersebut gitu, generasi antar generasi saling membandingkan. Tapi admit it, setiap era, setiap generasi punya cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikannya, dan untuk mengekspresikan kebaikan dan kedermawanannya, mungkin generasi zaman sekarang melakukan dengan cara yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Setuju. Tapi makanya kalau kita ngambil secuil data dari Kitabisa aja, tadi demografis muda ini justru semangat memberinya juga tidak kalah kencang gitu dengan generasi-generasi yang lainnya. Sehingga gue melihat persebaran yang cukup merata lah antar usia. Meskipun habitnya beda-beda. Contoh yang menarik misalnya,
Ya. Kalau boomers gitu ya, seringkali kita bisa tracking dia donasi dari mana. Karena dapat email dulu dari kita bisa. Dia buka email. Oh, jadi Nah, akses informasi itu dipelajarin ya, customer behavior-nya ya. Kalau boomers aksesnya lewat email gitu, masih ya. tentu. Jadi ya tentu kita kan melakukan tracking juga kegiatan supaya tahu behavior-nya ya dari donor kita bisa. Nah, kami melihat umumnya segmentasi yang udah lebih mungkin di bokap nyokap gua gitu ya, baby boomers gitu. Nah, mereka cenderung masih menggunakan media-media seperti email, berdonasi di desktop, komputer. Tapi kalau yang udah mobile, menggunakan e-money, itu cenderung atau dari Instagram gitu, cenderung biasa segmentasi dan demografis yang lebih mudah. Jadi again, kebaikan semangatnya nggak kemana-mana, caranya dan pintu masuknya yang menyesuaikan dengan zaman. Menyesuaikan. Ya, agree. Nah, ini sebelum pertanyaan lagi ke kolom chat, ada satu lagi dari gua penasaran terkait apa namanya? Kalau tadi bicara kelompok umur ya. Misalkan begini, kalau bicara kesehatan, oh yang paling caring tuh kelompok umur segini sampai segini. Kalau bicara pendidikan, oh apa memang tuh random aja. Like what is the interesting fact yang lo dapat selama mempelajari customer journey atau customer behavior dari teman-teman donatur di Kita Bisa? Oke, kalau preferensi giving memang ini sangat personal ya. Jadi kita belum menemukan pola tertentu kayak misalnya usia sekian untuk ke preferensi sekian, karena kebanyakan di Kita Bisa donatur itu tidak hanya donasi ke satu jenis, tapi dia ke beragam kategori. Dan justru itu yang membuat kami senang gitu, karena artinya apa? Bisa tersebar manfaatnya ke berbagai tujuan gitu, tidak hanya satu tujuan saja. Sejauh ini itu yang kami amati. Cenderung orang yang sudah pakai Kita Bisa, apalagi kalau yang berdonasinya pakai aplikasi ya, ini beda sekali. Kalau sudah pakai aplikasi, itu umumnya orang-orang yang memang ingin mendisiplinkan atau membangun kebiasaan berbagi yang lebih sering. Jadi contoh menariknya, ini bahkan cukup mengejutkan ya waktu dulu kira-kira setahun 2 tahun lalu kita riset bahwa ada segmentasi donatur yang di aplikasi itu donasinya bisa setiap hari meskipun tiap harinya cuma 2.000-3.000 rupiah. Tapi tiap hari karena mereka pengen memulai hari gitu membangun habit itu dulu ya. Exactly, giving jadi habit, nggak peduli nominal ya sesuai kemampuan. Nah, dulu gua pun terpukul karena sebagai ya justru chief produknya tapi nggak pakai setiap hari gitu kan. Akhirnya saya coba memaksakan mendisiplinkan, ya akhirnya bisa juga lah meskipun sering bolong-bolong, tapi itu menjadi suatu inilah kegiatan yang menyenangkan gitu. Thank you bro. Nah ini dari Irfan Ambon. Apakah Kita Bisa sudah memberikan bantuan ke wilayah timur? Wah banyak. Kalau saya lihat mah di platformnya, apakah ada? Ini mungkin ada mitra di wilayah timur. Sama langsung ke Mia di Jakarta. Tantangan terbesar selama di Kita Bisa apakah? Dua-dua dulu. Oke. Ya, tadi wilayah timur sangat banyak ya. Kita melalui teman-teman lembaga amil zakat, lembaga sosial kemanusiaan. Salah satu yang paling saya ingat tuh ada Rumah Sakit Apung dari Yayasan Dr. Share ya. Itu juga udah lama jadi sahabat dan mitra di Kita Bisa. Di timur banyak sekali ya. Jadi apa namanya? Mungkin nanti bisa lihat Irfan ya, ada di platform, bisa dibuka di website ya. Betul, coba aja ke Kita Bisa, di search aja kata kunci misalnya daerah mana, daerah Ambon gitu misalnya, coba dilihat nanti keluar penggalangan-penggalangan di sana. Nah, tantangan terbesar ya, tantangan terbesar ya balik lagi setiap fase punya tantangannya ya. Setiap fase punya tantangan terbesarnya juga. Waktu di awal tentu misalnya tantangan terbesarnya membangun kepercayaan, mencari pendukung gitu kan. Kalau sekarang ini tantangan terbesarnya sebenarnya di fase ini bagaimana kita bisa terus berinovasi gitu sehingga kebaikannya terus berkembang. Karena you either innovate or you lag behind gitu kan. Seperti banyaknya perusahaan besar yang terkena disrupsi gitu kan di era startup digital ini. Nah, Kita Bisa juga sadar diri sudah usia 6 tahun. Selama 6 tahun terakhir kegiatannya mungkin fokus di galang dana dan donasi. Next, apalagi sih yang kita sedang melakukan? Nah, disinilah kita mulai berpikir lagi apa nih langkah-langkah berikutnya. Pada prinsipnya, kami bersyukur dengan tagline menghubungkan kebaikan, karena kami percaya kebaikan itu tidak eksklusif milik kegiatan seperti donasi saja. Tadi Bro Taufan udah nunjukin beragam kebaikan yang ada. Nah, tinggal kita bisa mencari kebaikan seperti apa yang bisa
leverage dengan platform seperti kita bisa. Kebaikan seperti apa yang bisa meleverage value gotong royong. Makanya salah satu prototipe-nya jadilah konsep Kita Bisa Plus. Nah, itu salah satu yang menjadi dampak dari kontemplasi tim Kita Bisa ya. Oke, inovasi apa nih sekarang ya yang menggabungkan kebaikan dengan gotong royong. Kebaikan dengan gotong royong. Mungkin ke depan kita bisa berpikir bagaimana bisa membagi waktu. Tapi tentu harus dilihat juga bagaimana itu bisa mengenerate suatu hal yang sustainable atau ada revenue modelnya nggak sih gitu ya. Itu menjadi seperti kayak hal yang kita ini, pikirkan. seperti kayak donation integrated system gitu kali. Kami sebutnya kindness ya, karena kalau donation kan jadi hanya satu interaksi. Betul. Kalau kindness, gitu. Nah, Jadi ini mungkin saja. Silakan bro. So ya, hanya beraspirasi kami ya, kalau misalnya sekarang sudah ada nih super app buat kegiatan sehari-hari gitu ya, kita udah lihat buat pesen makan, buat transportasi, kenapa nggak ada super app untuk menyalurkan kebaikan? Nah, itulah product vision-nya Kita Bisa. Menarik ini. Ini ada pertanyaan juga menggelitik ya dari Irfan. Mungkin pengen tahu yang pertama, apa bedanya Kita Bisa dan Basnas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat? Sama Irfan nanya lagi di bawah, apakah Kita Bisa digaji atau ikhlas? Karyawannya digaji atau alhamdulillah terima kasih gitu ya, nanti paid forward Allah yang balas gitu. Gimana bro? Mungkin bisa bongkar sedikit, jelasin, silakan. Mungkin yang pertama tadi perbedaan Kita Bisa dan Basnas ya. Nah, kalau Kita Bisa itu adalah platform yang menghubungkan. Kalau Basnas adalah lembaga amil. Jadi hubungan Kita Bisa dan Basnas bukanlah substitut. Meskipun orang bisa berzakat langsung ke Basnas, silahkan sekali gitu ya. Tapi kalau orang sudah masuk ke ekosistem Kita Bisa merasa nyaman, maka teman-teman bisa menemukan Basnas juga ada di Kita Bisa. Di dalam. Jadi kalau Kita Bisa platform penghubungnya untuk donasi zakat dan lain-lain. Kalau zakat adalah lembaga yang memang menggalang, menampung, dan menyalur bantuan. Hubungannya nih, Kita Bisa dan Basnas adalah mitra. Kurang lebih seperti itu perbedaannya ya. Bahkan Kita Bisa dan Basnas juga punya kerjasama di mana Kita Bisa itu menjadi, saya lupa istilah presisinya, kalau nggak tidak salah tuh UPZ ya, Unit Pengelola Zakat. Artinya apa? Kalau ada program di Kita Bisa, sebenarnya bisa dikerjasamakan supaya dia resmi menerima zakat dan terdata oleh Basnas. Jadi banyaklah inovasi di space zakat juga nih, Basnas juga sangat progresif sebagai organisasi. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi pertanyaan yang juga, tapi ini pertanyaan yang jujur juga ditanyakan oleh misalnya keluarga jauh gitu ya, kalau ketemu lagi. Karena penasaran juga ini yang ibaratnya gini, ibaratnya gini, what you trying to build itu narasi kebaikan gitu. Kalau misalkan kebaikan tapi lu berharap sesuatu kan apalagi kalau ada konteks agama segala macam, nah itu how you formulate that. Ya, makanya mungkin hadir pertanyaan, Pak, ikhlas apa digaji Kak? Gitu. Silakan bro. Sure. Jadi biar langsung menjawab dulu, alhamdulillah kita digaji. Tapi untuk menjelaskannya, gimana bisa sih gitu ya? Ternyata alhamdulillah sekarang ada istilahnya. Jadi ya namanya sociopreneur. Kami juga pas di awal background-nya kita nggak tahu social enterprise ya. Kebetulan sekali dulu waktu memulai Kita Bisa, kita dimulai dan didukung oleh Prof. Renald Kasali, guru besar di FEB UI ya, dan juga ya sering muncul lah di TV-TV. Nah, tapi beliau juga salah satu advocate atau pendukung konsep wirausaha berbasis sosial. Apa sih maksudnya sociopreneur itu? Simple sih, kalau ini non-akademis ya, tapi kalau gue menginternalisasi semangatnya itu apa? Semangat berwirausaha, tapi dengan misi sosial yang diutamakan. Jadi prinsipnya berbisnis, tidak ada yang salah dari berbisnis, mencari revenue gitu kan. Tapi dia perannya bukan sebagai tujuan, dia perannya sebagai bahan bakar untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Gitu. Jadi di Kita Bisa, kami beroperate seperti bisnis. Makanya ada ujrohnya atau management fee atau operations fee kami sebutnya untuk dana-dana yang terkumpul sebesar 5%. Nah, ini yang menjadi ujroh kita atau management fee Kita Bisa, dan ini sangat umum diterapkan di berbagai lembaga gitu ya. Bahkan kalau di agama Islam, lembaga amil zakat itu 1/8 boleh dikelola sendiri untuk sustainability atau keberlangsungan ya. Jadi buat kami ujroh 5%-nya ini menjadi bahan bakar untuk operasional, tapi tidak hanya buat operasional, buat bertumbuh ke depan. Kalau enggak, termasuk gaji karyawan. Termasuk tentu.
doers yang ada di Doers. Kitabisa. Karena apa? Kenapa kalau misalnya tidak ya mungkin bisa saja jalan. Tentu ada inisiatif volunteer, relawan juga sangat powerful ya. Tapi kalau kita mau menseriuskan, maka kami di Kitabisa masih percaya bahwa perlu adanya kehusyuan gitu ya, ke dedikasi. Dan untuk itu kami juga harus memiliki kontraprestasi yang setimpal gitu kan untuk waktu dari teman-teman. Nah, inilah the beauty of socialpreneurship atau social enterprise, di mana kita bisa bertumbuh layaknya seperti bisnis gitu ya. Ada semangat, ada apa ya, bahan bakar kapitalismenya gitu ya. Saya tidak mau bilang Ya, kapitalisme dalam betul. notion yang buruk, tapi ada bahan bakar kapitalisme di mana yang diseimbangkan dengan tujuan trayektori yang selalu berlandaskan pada sosial. Nah, di kita bisa contohnya ya tujuan sosial ya membuktikan bahwa kebaikan yang digotong royongkan secara masif dampaknya luar biasa. Jadi apapun dua bahan baku ini kebaikan gotong royong ketemu bisa mengubah suatu industri. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Di sisi lain, di sisi bisnisnya, tadi ada sistem ujroh atau biaya operasional, sehingga win-win gitu ya. Gue pribadi bisa mendedikasikan waktu di sini, kalau enggak anak istri mau dikasih makan apa juga gitu kan. Dan di sisi lain, ini menjadi kendaraan kita untuk bisa berkarya, berbagi, dan menebar manfaat ke sesama. Mungkin mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari Bro Irfan Ambon ya. Oke, kupikir menjawab, Bro. Ya, sekarang ke Safira. Bagaimana kita sebagai penggalang dana menarik minat masyarakat untuk berdonasi di platform kita bisa yang kita bikin? How we promote our campaign? Yang efektif ya, mungkin selama ini dari yang, kan banyak pada bunch of kanal-kanal nyumbang gitu. Nah, apa yang membuat kanal Ya. itu lebih menarik dari yang lain? Oke, mudahnya seperti ini. Ini oversimplifikasi, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Yang pertama, urgensi. Akan selalu dilihat nilai urgensinya. Dan ini memang menurut gue pribadi memang tidak rata. Karena misalkan begini, kalau misalnya kita melihat ada anak yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit, pasti dalam hati kita urgensinya kayak, aduh harus cepet nih, kita bantu aja yuk, kalau nggak anak ini bisa kehilangan, apa sih resikonya kehilangan nyawa, misalnya ya. Iya. Tapi kalau kita berbicara, yuk kita bangun taman baca di suatu daerah gitu ya. Mungkin orang masih banyak layer-layer pertanyaan kayak, kalau nggak donasi sekarang juga paling masih bisa belajar via online, atau mungkin ada donatur lain. Jadi satu faktor urgensi memang sangat menentukan, Urgensi, dan ya. inilah tadi yang membuat beberapa kategori tertentu memang secara alaminya lebih mudah untuk mendapatkan donatur. Sebut saja kategori seperti kesehatan, kategori seperti kegiatan sosial di kala bencana atau pandemi atau bulan Ramadan seperti ini, kegiatan-kegiatan religi. Nah, ini tentu karena orang lebih bisa merasakan lebih mudah mendapatkan urgensinya dibanding beberapa kategori lain yang orang masih harus mikir mungkin untuk konservasi badak atau untuk penanaman mangrove. Itu orang kan masih berpikir dua kali dulu, kenapa sekarang, apa urgensinya ya. Nah, ketika Siapa tidak yang mendapatkan bikin secara gitu kan? Nah, itu faktor kedua. Setelah urgensi, faktor relatability. Bisa relate nggak orang itu terhadap isunya, terhadap si yang pembuatnya. Semakin dia bisa relate, oh gue udah kenal nih yang bikin, dia mungkin akan mau lebih willing untuk bantu. Inilah kenapa mungkin kita bisa lihat teman-teman yang punya followers lebih besar seperti teman-teman influencers, teman-teman pekerja seni musisi gitu ya, cenderung lebih mudah menggerakkan orang. Tentu saja karena jangkauan dan relatability-nya lebih tinggi di mata masyarakat luas gitu ya. Dan ya yang terakhir tentu dengan relatability adalah credibility. Penting juga, dan ini peran kita bisa adalah membantu kredibilitasnya, karena tentu kami verifikasi. Kalau sudah terverifikasi, biasanya donatur khususnya yang udah menjadi donatur frequent donors yang sudah terverified, mereka sudah mempercayakan lah gitu soal aspek credibility ya. Jadi tinggal bagaimana urgensinya bisa ditekankan dan bagaimana relatability-nya juga bisa dikomunikasikan atau divisualisasikan. Itu 3 faktor yang tentu masih banyak faktor lain, tapi 3 ini yang mungkin bisa menjadi langkah awal untuk bisa mengajak orang berbuat sesuatu. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mas Ahmad, kriteria yang nggak lulus kurasi itu biasanya kayak gimana aja yang findings yang lo temukan?
ya ini contoh-contoh yang ditulis orang-orang Ya. iseng, yang bercanda. Adalah misalnya, ya bantu Bro Taufan ngapain gitu. Ada yang jahil gitu Cukur kan. rambut. Nah, itu pasti kami kurasi gitu. Jadi apa namanya, satu yang memang jokes atau iseng udah otomatis dikurasi. Yang kedua, mungkin ada yang di awal informasinya lengkap, terus juga tidak kelihatan jokes, tapi saat diproses verifikasi, ternyata terbukti ini informasi yang salah atau Serius. ternyata penipuan serius. Oh, Nah, itu oke. juga kami pasti take down. Jadi ada beberapa Oke. layer untuk verifikasi. Singkatnya, yang pertama layer konten dulu. Kalau misalnya tadi ya jokes itu auto take down gitu ya. Lalu verifikasi KYC atau verifikasi identitas dari penggalang dananya. Kalau ini nggak bisa diverifikasi ya juga auto take down. Lalu yang ketiga, verifikasi itu benar nggak sih ceritanya. Kalau misalnya ada orang sakit, benar nggak nih ada orang ini kondisinya benar atau enggak. Nah, selama penggalangan itu tidak terverifikasi, bisa saja sih ada orang donasi ke sana, tapi dananya tidak akan bisa Hmm, dicairkan karena dananya masih masih ditampung dicairin. oleh kita bisa. Betul. Oke, Jadi oke. yang terakhir tentu ketika mencairkan dana, udah nih terverifikasi semuanya. Tapi waktu pencairan ada misalnya ada faktor yang janggal gitu ya, itu masih bisa istilahnya tabayunkan lagi lah, ditelusuri lebih dalam lagi sama kita bisa. Ini kenapa ke sini pencairannya, peruntukannya kok berubah, bergeser, ada apa. Nah, Berarti ini tim legalnya kerja keras tiap hari ya? tim trust and safety lah. Kalau legal lebih Oh, memberi support di trust and belakang. safety itu lebih lagi. Oke. Terakhir biar Bro, lengkap, terakhir faktor kelimanya ya. adalah community governance dari teman-teman. Kalau Oh, misalnya ada laporan komunikasi masuk, ada nggak benar, itu dilaporin ke kita bisa. dan proses. Oke. Jadi boleh diulang tadi 5 apa aja? Yang pertama tadi Dari sisi pertama, konten awal dulu. Kalau udah konten. iseng-isengan, ya itu nggak kita loloskan. Yang Yang kedua, kedua identitas, verifikasi identitas. identitas. Ya, Yang ketiga, verifikasi tujuan penggalang dananya. ya. Yang keempat, verifikasi setiap penyaluran dana. Hmm. Dan yang kelima, community governance. Common government. Oh, oke. Hmm. Bro, ini 10 menit terakhir gue mau bahas lo nih, personal. Kayak tadi kita udah Oke, tuntas. Nah, Amin lagi nih, siap. ini sesuatu yang menarik ketika sekarang banyak teman-teman ya teman sepantar lah atau mungkin adik-adik kita yang they trying to become a startup trainer atau orang yang membangun bisnis. Tapi ada satu momentum di mana mungkin, aduh ini udah terlalu banyak orang nih begini pasti gagal. Mereka nggak siap terhadap failure yang akan mereka hadapi. So, menurut lo apa sih what is your uh, apa ya wise message atau pesan terbaik dari lo untuk teman-teman yang memang mau mulai tapi masih ragu-ragu atau mungkin uh, udah jalan bisnisnya terus gagal mau pivot tapi bingung gitu. Nah mungkin ada nggak insight yang lo bisa kasih ke teman-teman terkait dengan perjalanan lo sebagai entrepreneur? Hmm. Datanya kan 9 dari 10 ya. Hingga 9 dari 10 startup yang dimulai itu gagal di tahun pertama kalau nggak salah. Jadi Ya, memang ini berkebalikan gitu ya dengan banyak di luar sana yang menyuarakan, ayo menjadi pengusaha, iya, income-nya iya, lebih besar, be your own boss, dan segala macamnya. Jadi uh, kalau gue pribadi ambil jalur tengah gitu ya. Kita jangan buta terhadap realita, tahu faktanya, tapi juga nggak perlu takut untuk mencoba, nggak perlu takut untuk gagal dan belajar. Gitu. Karena pada akhirnya prinsipnya win or learn aja deh. Win-nya adalah anggap bonus. Kalau kita ikhtiarnya apa namanya dengan sepenuh hati gitu ya, kita bekerja keras, bonusnya adalah startup kita berkembang, iya. startup kita mendapatkan traction, startup kita ternyata ketemu market fit karena membawa manfaat yang cocok sama kebutuhan customer. Kalau nggak berhasil ya anggaplah itu lessons learned gitu kan. Asal selama lessons learned yang nggak fatal yang membuat teman-teman misalnya hutangnya jadi 7 turunan gitu ya, ya I think those lessons sangat berharga gitu. Bahkan kalau di dunia startup, ketika ada startup yang gagal, foundersnya itu malah dilihat, wah ini udah ibaratnya veteran perang nih, bisa lebih tough lagi kalau kita ajak gabung Oke. gitu. Jadi, nah tapi kembali ke masing-masing. Kalau sekali lagi, kalau gue melihat selama kita melakukan itu karena kita dengan self awareness yang cukup tinggi ya, bukan sekedar latah karena melihat kiri kanan sedang melakukan ini, sedang melakukan itu, kita pun juga akan memudahkan lah proses
belajarnya gitu. Karena gue selalu menganggap ini proses belajar ya. Sukses, traction, revenue, market fit, semua anggaplah itu side product gitu, by product bonus. Yeah. Tapi semuanya intinya proses belajar. Jadi be realistic, lihat situasinya. Misalnya, gue selalu bilang gini, kalau misalnya teman-teman misalnya mungkin yang relatif muda tapi udah berkeluarga, pengen bikin bisnis, pengennya langsung keluar dari kerjaan, tapi terus nggak tahu penghasilan belum jelas. Nah, tentu jangan gegabah karena kita punya tanggung jawab gitu ya. Banyak kok yang bisa bisnisnya dimulai dari side project, lama-lama gede, baru dia bisa tinggalin kerja. Jadi tapi kalau dari perlu opportunity gimana bro? Opportunity menurut lu masih banyak kan? Kebuka apa lagi itu talk about creative industry ya. Kadang-kadang tuh kalau bicara bisnis kan kadang terlalu dikotak-kotakan. Oh bisnis yang mau laku kuliner aja, sementara kuliner udah banyak banget pemainnya. Oh bikin startup aja e-commerce, malah udah banyak juga yang main. Nah how you see the opportunity, seberapa banyak sih market yang memang masih terbuka untuk teman-teman ini bikin sesuatu? Kalau pribadi gue selalu melihat opportunity itu hal yang endless ya, nggak pernah berhenti sampai mungkin akhir hayat, sampai akhir masa, akhir zaman, sampai mungkin kiamat nanti. Yang namanya opportunity pasti ada. So in approaching business or startup, I would focus, nggak salah ya opportunity driven, nggak salah sama sekali. Tapi kalau gue lebih prefer untuk value atau mission driven. Value atau misi apa yang kita pengen berikan. Kenapa? Karena ini contoh dengan kita bisa, misi kita misalnya connecting kindness, ya sekarang udah dielaborasi agak lebih panjang, tapi esensinya tetap connecting kindness. Kalau misalnya ada apa-apa dengan, atau misalnya industri donasi tiba-tiba hilang, ya kita tinggal mencari kindness yang lain, apa yang sesuai dengan misinya. Lalu value-nya adalah selama kita membawa value ke stakeholder, ke customer, ya udah, that's business. Business kan sebenarnya exchange of value kan, kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang, dibalikin dengan apa tuh, dengan uang, dengan revenue dan segala macam. Nah, karena kalau opportunity driven, contoh kemarin misalnya habis ada wave, let's say ya, yang lagi boba-boba gitu atau kopi-kopi, es kopi susu gitu kan. Suatu hari misalnya ntar ada penemuan bahwa misalnya penemuan medis, ini ngasal aja, wah ternyata boba bisa membuat virus COVID gitu kan. Ya itu kan pasti dalam satu overnight hilang gitu kan bisnis itu. Jadi itu konsekuensi kalau opportunity driven. Sementara selama nggak ada itunya ya nggak apa-apa. You can ride the momentum, you can ride the wave gitu ya. Cuman kalau kita bisa berpegang pada prinsip values atau misi yang lebih mengakar, konsekuensinya kita juga lebih siap menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Gitu. Luar biasa. Gue sepakat banget. Ada 2 poin penting, value and mission, itu yang nggak bisa dipatahkan mudah oleh perubahan. Bro, 2 hal. Yang pertama adalah your closing statement tentang semangat berbagi di era pandemi. Yang kedua, bolehlah mungkin kasih pesan untuk teman-teman di Rumah Milenial. Mungkin lo sekilas pernah tahu Rumah Milenial seperti apa. Ada pesan atau mungkin ada nasihat buat kita, boleh. Silahkan. Your closing statement dulu tentang topik hari ini. Oke. Kalau semangat berbagi di tengah pandemi, my closing statement is let's stop spreading the virus and continue spreading the kindness. Jadi stop spreading the virus. Tolong teman-teman sebisa mungkin yang memang punya rezeki untuk bisa di rumah aja, jaga kesehatan. Dan kalau udah 2 ini bisa, tentu nomor 3 ya bantu sesama sesuai kompetensinya, sesuai kemampuan. Jangan muluk-muluk juga, jangan sampai bangkrut. Sesuai kemampuan kita bantu sekitar kita, keluarga, tetangga, lingkungan sekitar. Let's be useful and be kind to our environment. Semoga seperti tagline-nya kita bisa, gue percaya berapapun lamanya, selama prinsip kebaikan, gotong royong, ini kita pegang teguh, ya kita akan kuat bersama-sama melampaui pandemi COVID-19 ini. Amin. Kebaikan gotong royong. Siap. Amin. Buat teman-teman Rumah Millennials, I think ya, karena berarti segmennya kan pasti lebih di anak-anak muda dan millennials ya. Ini adalah masa yang luar biasa. Ya, sekarang kita lagi penuh keterbatasan, tapi out of every difficulties grow miracle gitu. Jadi tadi kalau bicara soal opportunity, setiap kesempitan dan keterbatasan itu yang membuat kita kreatif. Jadi jangan mudah kecil hati, jangan mudah patah semangat. Justru momen-momen sulit seperti inilah di mana kita jadi dipaksa untuk memutar otak, kreatif, dan berkarya. Satu lagi, kalau memang bisa,
ya bikinlah karya yang kita bisa manfaatnya itu turun-temurun, manfaatnya lebih luas buat masyarakat di sana. Masya Allah, mantap. Ini kayak misalkan nggak pernah kebayang sebelumnya kita bikin event itu 20 hari berturut-turut. Jadi ada tiap hari diskusi kayak gini, bro. Sampai tanggal 20 Mei itu every single day ganti-gantian. Ini sebelumnya kan nggak pernah kepikiran kalau kita nggak dalam kondisi kayak gini, ya kan? Dan Ya, ini ya. diskusi kayak gini, jumlah partisipan tidak menjadi parameter kesuksesan event lagi karena ini akan kita upload di YouTube dan biasanya engagement-nya justru lebih dalam di YouTube pasca video record kayak gini. Karena orang tua nanti pasti di record, nanti gue nontonnya di record aja deh. Nah, ini yang gue pelajari. Nah, yang kedua adalah kualitas pembicaraan atau seberapa daging kita punya konten pembicaraan. Nah, jadi malam ini gue senang banget apa yang kita bicarain itu isinya daging sama lemak, bro, bukan kulit. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang dengar bisa dapat banyak hal dari perbincangan singkat kita pada malam hari ini. Dan gue pribadi sama teman-teman rumah milenial, thank you so much, Bro Fikra. Mudah-mudahan kita bisa sukses terus makin besar dan jadi tonggak ya, teladan buat teman-teman yang bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Sehat selalu buat Bro Timi, titip salam. Gue udah lama banget nggak ngobrol sama dia, titip salam. Salam kangen bilang dari gue. Terakhir kita ketemu di Kemenpora apa di kayaknya di Kemenpora ada terakhir tuh ada event di Londres. Salam bro sama Iqbal dan teman-teman yang lain. Sehat-sehat dan mudah-mudahan nanti kalau udah beres semua kita bisa ketemu tatap muka lah, ngopi-ngopi lagi. Thank you Bro Frika. Sukses juga buat teman-teman rumah milenials. Bro Tovan, thank you ya. Thank Sehat you, selalu bro. Semuanya. Sama-sama. Kita foto dulu. Satu menit lupa. Teman-teman buka kamera yuk. E-photo session. Oke. Walaupun tinggal 12 orang, tapi kita tetap semangat. Iya. Malah kalau WFH gini, nggak perlu ini kan. Lebih gampang bikin sesi kayak gini. Bener. Karena bisa semua dari rumah. Gue mempelajari gini ya bro, awal-awal Maret tuh masih rame, tapi ternyata banyak banget yang bikin event, apalagi IG Live itu jadi masanya terpecah gitu. Oke, Isnu, Yolanda, dan Mia boleh nggak buka kameranya? Kita foto. Saya tunggu 5 detik. Oh, sepertinya masih malu-malu. Oke, mungkin masih nyari jilbab. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dela kok nggak kelihatan nih Dela nih. Mungkin oke, 1, 2. Oke, bro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman. Terima kasih.